Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Saputra dengan NIM F1B022006 dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya ingin memaparkan hasil survei saya yang sudah dilaksanakan beberapa hari lalu yang berisi tentang citra birokrasi di Indonesia yang diampu oleh Bapak Ali Rahman. Sebelum saya ingin memaparkan hasil survei, saya ingin menjelaskan apa itu birokrasi. Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas. Istilah ini berasal dari kata birokrasi dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida. Konsep birokrasi ini diperkenalkan pertama kali oleh ekonom yang bernama Vincent de Gournay dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill dan Gaetano Mosca. Konsep birokrasi secara lebih lengkap dan secara lebih rinci dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dan hierarki yang terstruktur dengan jelas. Dalam birokrasi, keputusan dan tindakan diambil berdasarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara jelas. Setiap anggota organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan posisi mereka dalam hierarki. Oke, mari kita masuk ke hasil survei yang pertama yaitu jenis kelamin dan usia. Untuk jenis kelamin yaitu untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki itu sebanyak 64,3% dan jenis kelamin perempuan itu sebanyak 35,7%. Untuk usia itu yang pertama berusia 19 tahun itu sebanyak 11 responden dan 20 tahun sebanyak 19 responden, 21 tahun sebanyak 4 responden, 22 sebanyak 1 responden, 24 tahun sebanyak 2 responden, 26 tahun sebanyak 1 responden, 27 tahun sebanyak 1 responden, 28 tahun sebanyak 1 responden, 31 tahun sebanyak 1 responden, dan yang terakhir itu 47 tahun sebanyak 1 responden. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan dan pekerjaan. Untuk tingkat pendidikan S1 itu sebanyak 85,7%, SMA atau sederajat 7,1%, dan yang terakhir itu D3 sebanyak 7,1%. Yang kedua itu pekerjaan. Untuk pekerjaan yang sebagai pelajar atau mahasiswa itu sebanyak 81%, sebagai TNI 2,4%, tidak bekerja sebanyak 2,4%, lainnya sebanyak 4,8%, sebagai pegawai swasta sebanyak 7,1%, yang terakhir sebagai wira swasta sebanyak 2,4%. Selanjutnya yang ketiga itu sebaran para responden. Untuk tempat tinggal para responden itu kebanyakan di perkotaan itu sebanyak 71,4%, di pedesaan 28,6%. Untuk provinsi tempat tinggal para responden itu kebanyakan di Jawa Tengah sebanyak 31 responden. Untuk di Maroke 1 responden, untuk di Banjarmasin sebanyak 1 responden, di Jakarta 2 responden, di daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 1 responden, di Jawa Barat sebanyak 1 responden, di Jawa Timur sebanyak 2 responden, di Jambi sebanyak 1 responden, yang terakhir Lampung sebanyak 1 responden. Untuk kabupaten tempat tinggal para responden itu juga kebanyakan di Banyumas, diikuti dengan kota Kabupaten Purbalingga. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri itu sebanyak 25 responden, di Banjarmasin sebanyak 1 responden, di Cilacap sebanyak 1 responden, di Cakung Barat sebanyak 1 responden, di Demak sebanyak 1 responden, di Jakarta Timur sebanyak 1 responden, di Kota Bekasi sebanyak 1 responden, di Kota Semarang sebanyak 1 responden, dan di Kota Yogyakarta sebanyak 1 responden, di Malang 2 responden, di Merangin sebanyak 1 responden, di Maroke sebanyak 1 responden, di Purbalingga sebanyak 3 responden, di Sukoharjo sebanyak 1 responden, dan yang terakhir di Bandar Lampung sebanyak 1 responden. Mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah birokrasi di Indonesia itu sudah ideal? Untuk hasil survei saya,
Yang sangat setuju itu sebanyak 4,8%, yang setuju sebanyak 47,6%, yang tidak berpendapat itu sebanyak 14,3%, yang tidak setuju sebanyak 33,3%. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika birokrasi di Indonesia sudah ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yaitu sesuai dengan keahliannya. Berkaitan dengan karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu division of labor, yang menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia sudah ideal dan sudah efektif dalam pembagian kerja. Untuk soal yang kedua, apakah pemerintah Indonesia sudah tersusun dengan lengkap? Untuk hasil survei saya, yang menyatakan sangat setuju itu sebanyak 7,1%, yang setuju sebanyak 61,9%, yang tidak berpendapat sebanyak 14,3%, yang tidak setuju sebanyak 16,7%. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika pemerintah Indonesia sudah tersusun dengan struktur dan tingkatan yang lengkap, sesuai dengan karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu hierarki yang dimana terdapat jenjang vertikal untuk mempermudah dan memperjelas rantai komando. Untuk soal yang ketiga, apakah pengisian lowongan kerja sudah sesuai dengan aturan yang resmi? Untuk hasil survei saya, para responden ada yang menjawab sangat setuju sebanyak 7,1%, yang setuju sebanyak 50%, yang tidak berpendapat sebanyak 14,3%, yang tidak setuju sebanyak 28,6%. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika pengisian lowongan kerja organisasi pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang resmi, sesuai dengan karakteristik birokrasi yang ideal yang dikemukakan oleh Max Weber, bahwa suatu sistem organisasi harus menggunakan formal selection dalam proses rekrutmen. Untuk soal yang selanjutnya, apakah pemilihan pejabat organisasi pemerintah sudah berdasarkan aturan yang resmi? Untuk hasil analisis saya, yang sangat setuju sebanyak 4,8%, yang setuju sebanyak 42,9%, yang tidak berpendapat sebanyak 23,8%, dan yang tidak setuju sebanyak 28,6%. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika pemilihan pejabat organisasi sudah berdasarkan aturan yang resmi, sesuai dengan karakteristik birokrasi, yaitu formal rule, atau segala sesuatu yang dikerjakan harus berdasarkan aturan yang formal dan jelas. Untuk soal yang kelima, yaitu apakah di dalam jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah diatur jelas jika ada pegawai yang lebih berprestasi maka akan mendapatkan penghargaan. Di analisis saya, di hasil survei saya, yang sangat setuju sebanyak 9,5%, yang setuju sebanyak 61,9%, yang tidak berpendapat sebanyak 14,3%, yang tidak setuju sebanyak 11,9%, yang sangat tidak setuju itu sisanya. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan di dalam jenjang karir terdapat pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi sesuai dengan karakteristik birokrasi, yaitu career orientation, yang dimana dalam jenjang karir jika terdapat pegawai yang berprestasi itu diberikan penghargaan. Untuk soal yang keenam, apakah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi? Hasil survei atau hasil analisis saya, para responden yang menjawab sangat setuju itu sebanyak 21,4%, dan yang setuju sebanyak 66,7%, tidak berpendapat sebanyak 7,1%, dan yang tidak setuju sebanyak 4,8%. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi, sesuai dengan karakteristik birokrasi, yaitu aturan formal yang harus ditetapkan atau harus diterapkan dalam lembaga pemerintahan. Untuk soal yang ketujuh, apakah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang? Untuk hasil survei saya, yang menyatakan sangat setuju itu sebanyak 4,8%, yang setuju 28,6%, yang tidak berpendapat sebanyak 7,1%, yang tidak setuju sebanyak 47,6%, yang sangat tidak setuju sebanyak 11,9%.
Dapat kita simpulkan bahwa responden tidak setuju jika pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang. Berarti belum sesuai dengan karakteristik birokrasi yaitu impersonality karena masyarakat merasa tindakan pemerintah masih belum independen. Soal yang ke-8, apakah birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme? Untuk hasil survei saya yang berpendapat sangat setuju itu sebanyak 50%, yang menyatakan setuju sebanyak 45,2%, yang tidak berpendapat sebanyak 4,8%. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan para responden jika birokrasi pemerintah masih belum dipercayai karena belum terbebas dari praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk soal yang ke-9, apakah pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional? Untuk hasil survei saya, yang menyatakan sangat setuju itu sebanyak 26,2%, yang menyatakan setuju sebanyak 57,1%, yang tidak berpendapat sebanyak 9,5%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7,1%. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional atau belum sesuai keahliannya. Untuk soal yang ke-10, apakah pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten? Hasil survei saya yang menyatakan sangat setuju itu sebanyak 19%, yang menyatakan setuju sebanyak 50%, yang tidak berpendapat sebanyak 26,2%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4,8%. Dapat kita simpulkan dari data ini bahwa ada persetujuan jika pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Soal yang ke-11 yaitu apakah birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon? Hasil survei saya itu yang berpendapat sangat setuju itu sebanyak 19%, yang setuju sebanyak 59,5%, yang tidak berpendapat sebanyak 9,5%, yang tidak setuju sebanyak 11,9%. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat itu kurang sigap atau tidak cepat respon. Ya, soal yang ke-12 yaitu apakah pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan? Hasil survei saya mengatakan yang berpendapat sangat setuju itu sebanyak 38,1%, yang setuju sebanyak 47,6%, yang tidak berpendapat sebanyak 9,5%, yang berpendapat tidak setuju sebanyak 4,8%. Dapat kita simpulkan dari data ini bahwa ada persetujuan jika pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. Ya, untuk soal yang selanjutnya atau soal yang ke-13 yaitu apakah pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan? Hasil survei saya itu yang berpendapat sangat setuju itu sebanyak 21,4%, yang setuju 38,1%, yang tidak berpendapat sebanyak 31%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 9,5%. Dapat kita simpulkan dari data ini bahwa ada persetujuan jika pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. Soal selanjutnya yang ke-14, apakah pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan? Hasil survei saya yang mengatakan sangat setuju itu sebanyak 31%, yang mengatakan setuju 51,1%, yang tidak berpendapat sebanyak 7,1%, yang tidak setuju sebanyak 2,4%, sisanya mengatakan sangat tidak setuju. Dapat kita simpulkan dari data ini bahwa ada persetujuan jika pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapat imbalan. Soal selanjutnya yang ke-15, apakah pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi? Hasil survei saya mengatakan bahwa yang sangat setuju itu sebanyak 11,9%, yang setuju sebanyak 47,6%, yang tidak berpendapat sebanyak 26,2%, yang tidak setuju sebanyak 14,3%.
Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi. Soal yang selanjutnya, apakah urusan yang harusnya mudah dibuat sulit oleh birokrasi? Oke, kita lihat hasil survei saya, yaitu yang mengatakan sangat setuju sebanyak 26,2%, yang mengatakan setuju sebanyak 61,9%, yang mengatakan tidak berpendapat 7,1%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 4,8%. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa adanya persetujuan jika urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi. Soal yang selanjutnya, apakah ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan beraksi? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kita lihat hasil survei saya, yang mengatakan sangat setuju itu sebanyak 35,7%, yang mengatakan setuju sebanyak 50%, yang tidak berpendapat sebanyak 7,1%, yang tidak setuju sebanyak 7,1%. Dari data saya ini dapat kita simpulkan bahwa adanya persetujuan jika ungkapan ini emang cocok untuk menggambarkan birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Soal selanjutnya, apakah lebih banyak pengalaman negatif yang saya dapatkan dari birokrasi pemerintah? Saya analisis atau hasil survei saya itu yang berpendapat sangat setuju itu sebanyak 9,5%, yang mengatakan setuju sebanyak 47,6%, yang tidak berpendapat 26,2%, yang tidak setuju sebanyak 16,7%. Dapat kita simpulkan dari data ini bahwa adanya persetujuan jika lebih banyak pengalaman negatif yang responden dapatkan dari birokrasi pemerintah. Selanjutnya, apakah saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah? Hasil survei saya yang mengatakan sangat setuju itu sebanyak 14,3%, yang mengatakan setuju sebanyak 42,9%, yang mengatakan tidak berpendapat sebanyak 23,8%, yang tidak setuju sebanyak 16,7%, yang sangat tidak setuju itu sebanyak 2,4%. Dapat kita simpulkan bahwa ada persetujuan jika responden selalu berusaha bertindak untuk berurusan dengan birokrasi pemerintah. Soal yang selanjutnya, apakah jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. Hasil survei saya yang mengatakan sangat setuju itu sebanyak 9,5%, yang mengatakan setuju sebanyak 64,3%, yang tidak berpendapat sebanyak 19%, yang mengatakan tidak setuju sebanyak 4,8%, dan yang terakhir tidak setuju itu sisanya. Ya, dapat kita simpulkan dari data ini bahwa ada persetujuan jika responden punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah dan sudah terbayangkan pasti bakal menemui banyak kesulitan. Ya, untuk yang terakhir mengenai kepuasan, apakah tingkat kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintah itu bagaimana? Hasil survei saya itu yang mengatakan sangat puas sebanyak 2,4%, yang mengatakan puas sebanyak 38,1%, yang tidak berpendapat sebanyak 19%, yang mengatakan tidak puas sebanyak 31%, dan yang mengatakan sangat tidak puas sebanyak 9,5%. Ya, dapat kita simpulkan dari data ini bahwa ada kepuasan dari para responden terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Ya, kesimpulannya, teori birokrasi Max Weber yaitu 6 karakteristik birokrasi yang ideal menurut survei yang saya lakukan memperoleh 5 poin, yaitu division of labor, managerial hierarchy, formal selection, formal rule, career orientation sudah dapat terpenuhi. Sedangkan salah satu karakteristik lainnya yaitu seperti impersonality masih belum bisa terpenuhi, yang menunjukkan bahwa sikap birokrat dalam mengambil keputusan masih berdasarkan pada suatu individu atau seseorangan. Hasil survei juga membuktikan bahwa birokrasi Indonesia masih terjangkit patologi-patologi birokrasi seperti KKN, sikap birokrat yang masih kurang sigap, tidak profesional, cenderung bermalas-malasan, dan sikap birokratnya yang suka bermewah-mewahan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.